got so. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, kita akan menjelaskan tentang metode sejarah. Halo guys, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang metode penelitian sejarah. Ada apa aja sih metode penelitian sejarah itu? Metode penelitian sejarah yang pertama yaitu heuristik. Berikut pengertian. Heuristik adalah tahap pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang bahasa Inggris ini yang artinya menemukan. Hasilnya bisa berupa data, dokumen, dan informasi mengenai tentang jejak-jejak sejarah. Contoh kegiatannya, Kalian sudah mengerti kan materi yang pertama? Kita lanjut ke materi yang kedua yuk. Materi yang kedua adalah sumber atau verifikasi. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek keluar dari sumber sejarah. Fungsi kritik eksternal adalah memeriksa sumber sejarah atas dasar dua hal. Pertama, menegakkan sedapat mungkin keautentikan dan integritas dari sumber tersebut. Kedua, kritik eksternal juga harus memperhatikan autentikasi, integritas, dan juga penyuntingan. kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal dengan menekankan aspek dalam, yaitu isi dari sumber dan kesaksian testimonium. Hal yang perlu diperhatikan dari kritik eksternal adalah sebagai berikut. 1. Arti sebenarnya dari kesaksian adalah arti yang tersirat dari balik huruf yang ditulis menggunakan kalimat metafora sehingga peneliti harus tahu arti sesungguhnya. 2. Kredibilitas kesaksian. Seorang saksi harus memperhatikan bagaimana kemampuan saksi untuk mengamati. 3. Sumber-sumber yang sesuai, yaitu penyesuaian kesaksian dari saksi independen dan dapat dipercaya yang dapat menegakkan kredibilitas suatu sumber tertentu. 4. Sumber-sumber yang berbeda, yaitu perbedaan kesaksian dari sumber lain terhadap satu sumber dalam menghadapi perbedaan tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Penafsiran kembali terhadap suatu peristiwa sejarah, lalu memberikan pandangan atau pendapat teoretis yang ilmiah. Penafsiran dalam sejarah tidak bisa terlepas dari unsur subjektivitas penulisnya. Unsur subjektif bisa terjadi karena penulis memiliki pandangan tersendiri terhadap sumber yang ia temukan. Bahkan data yang sama tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda atau subjektivitas. Interpretasi dalam sejarah ada dua macam, yaitu analisis dan sintetis. Analisis adalah menguraikan sumber-sumber sejarah untuk memperoleh fakta sejarah. Sintetis adalah menyatukan analisis-analisis dari sumber sejarah. Materi yang terakhir adalah historiografi. Historiografi secara harfiah berarti penulisan sejarah. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang kita lakukan dalam penelitian sejarah. Hal yang harus diperhatikan dalam historiografi adalah kemampuan menulis. Ada 3 bentuk penulisan sejarah, yaitu penulisan yang bersifat narasi, deskripsi, dan analitis. A few moments later.